Meikarta ini merasa bahwa dirinya bisa membeli, bisa menundukkan semua orang yang ada di Republik ini. Ya, kenapa saya bilang itu? Karena satu, ya, diduga PKPU yang dilakukan Meikarta itu, ya, seperti pengakuan yang kita dapat dari konsumen tanggal 18 Januari yang lalu, PKPU itu tidak melibatkan mereka. Tapi PKPU ini bisa jalan. Berarti kan dugaan Meikarta melakukan permainan dengan mafia hukum. Ya. Dan dia bisa taklukkan itu oleh Meikarta. Ya, bayangkan konsumen tidak dilibatkan tapi PKPU-nya jalan. Itu satu. Yang kedua, masyarakat konsumen yang menuntut hak mereka, di mana mereka ingin uang mereka dikembalikan atau kepastian unit mereka, malah mereka digugat dan dituntut balik oleh Meikarta senilai 56 miliar. Ini kan menunjukkan bahwa Meikarta ini merasa kuat. Meikarta ini bisa melakukan segala-galanya. Ya, merasa dilindungi. Saya usulkan bukan Meikarta lagi yang kita undang, tapi langsung pemilik perusahaannya. Ya, keluarga Riyadi harus kita undang. Ya, karena kan Meikarta ini kan pegawai. Ya, manajemen Meikarta itu kan pegawai. Ya, kita undang saja konglomerasinya langsung. Karena diduga yang ngambil keputusan juga keluarga besar itu, bukan lagi pegawai-pegawainya di mahkota. Jadi saya minta rapat gabungan, itu yang pertama, rapat gabungan Komisi 3, 6 dan 11, menghadirkan mitra-mitranya dan juga menghadirkan pimpinan LIPO, James Riyadi dan keluarganya. Kalau memang tidak kooperatif pimpinan, demi kepentingan membela rakyat dan memberi pelajaran bahwa tidak ada satu kelompok yang bisa ngatur negara ini, saya usulkan kita pansus. Ya, kita usulkan kita pansus Meikarta. Karena ini bentuk penzoliman yang luar biasa. Bayangkan konsumen ya membeli, menyicil dan menuntut hak mereka, lalu mereka malah dituntut balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Subno Arif. Sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI marah dan sangat kesal dengan sikap direksi PT Mahkota Sentosa Utama. Ini pengembang Meikarta yang mangkir, tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 6 yang semula dijadwalkan itu akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Mereka menilai tindakan pengembang Meikarta milik Taipan James Riyadi ini sebagai tindakan yang melecehkan parlemen atau contempt of parliament. DPR akan kembali mengundang pengembang Meikarta dan bila tetap tidak hadir, mereka akan membentuk pansus gabungan untuk menangani sengketa para konsumen Meikarta ini dengan para pengembang. Kendati direksi Meikarta tidak hadir, namun Komisi 6 itu tetap memutuskan menggelar rapat dengar pendapat umum dan itu dilaksanakan secara terbuka. Saya akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana jalannya rapat di Komisi 6 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Martin Manurung. Terima kasih. Karena mitra nggak hadir dan ini sifatnya RDPU juga tidak diharuskan ada quorum, kami mengadakan rapat pada hari ini terkait dengan pembahasan mengenai aspirasi dari konsumen pengembang pembangunan apartemen Meikarta atau PT Mahkota Sentosa Utama. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan permasalahan pembangunan mega proyek Kota Meikarta, Komisi 6 DPR RI telah menerima audiensi dari masyarakat perkumpulan komunitas peduli konsumen Meikarta atau
KPKM pada tanggal 18 Januari 2023. Dan pada rapat dengar pendapat tersebut, Komisi 6 juga menerima aspirasi dari konsumen Meikarta yang menyampaikan bahwa penyerahan unitnya terlambat atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya, dan masih banyak unit yang belum dibangun serta tidak terlihat progres fisiknya. Di sisi lain, konsumen tersebut telah melakukan pembayaran uang muka, ada yang sudah lunas dan ada yang masih menyicil, walaupun dihadapkan dengan masa sulit yaitu pandemi COVID-19. Selanjutnya, kami dapat laporan bahwa ternyata Meikarta sudah melakukan PKPU, di mana salah satu poin homologasi menyatakan bahwa penyerahan unit kepada konsumen dilakukan bertahap mulai tahun 2027 atau 85 bulan sejak 2020. Konsumen Meikarta menyatakan bahwa keputusan tersebut sangat merugikan konsumen karena serah terima dilakukan terlampau lama, sementara konsumen telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan sebelumnya, serta sebagian besar konsumen merasa tidak pernah dilibatkan dalam negosiasi proses PKPU tersebut. Dapat kami sampaikan pula bahwa dalam rapat yang telah dilaksanakan pada 18 Januari tahun 2023, Komisi 6 juga mengundang Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN sebagai mitra kerja Komisi 6 yang menangani bidang perlindungan konsumen. Sebagai salah satu daripada hasil rapat Komisi 6, kita meminta BPKN untuk terus mengawal penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh konsumen Meikarta, serta sebagai wujud hadirnya negara dalam penyelesaian masalah Meikarta ini. Sebagai tindak lanjut atas rapat yang telah kami lakukan sebelumnya, pada kesempatan rapat dengar pendapat umum kali ini, Komisi 6 ingin mendengar secara langsung dari pihak pengembang atau PT Mahkota Sentosa Utama yang menjadi bagian daripada Lipo Group terkait permasalahan pembangunan Meikarta, serta upaya penyelesaian yang dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak konsumen. Secara detail kami ingin mendengar juga progres daripada kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang saat ini sedang dijalankan oleh proyek Meikarta beserta konsumen. Namun hari ini karena mereka tidak ada yang hadir, sebetulnya kita juga ingin mempertanyakan isu yang berkembang di luar, adanya juga gugatan dari Meikarta kepada orang-orang yang ingin mendapatkan hak-haknya dari Meikarta. Mereka ada yang berdemonstrasi terkait dengan cicilannya ke Bank Nobu. Ternyata mereka digugat oleh pihak Meikarta sebesar 56 miliar yang kami dengar pengadilannya atau persidangannya sudah dimulai kemarin pada tanggal 24. Namun karena tidak ada, saya rasa hari ini teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat, opini, statement tentang kejadian ini, saya persilakan waktu dan tempat. Mungkin ada yang ingin mulai duluan? Boleh saya nih pimpinan. Karena silakan Pak Andre. Yang punya dapil tampil kedua katanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pak Haikal dan Pak Martin dan kawan-kawan Komisi 6 yang lain. Ketidakhadiran Meikarta ya, PT MSU ya, PT Mahkota ini kan tanpa ada kabar ya, Bu Dewi Sekretariat, ada surat balasan nggak? Tidak ada surat balasan. Ini kan menunjukkan bahwa Meikarta ini merasa bahwa dirinya bisa membeli, bisa menundukkan semua orang yang ada di Republik ini. Ya, kenapa saya bilang itu? Karena satu, ya, diduga PKPU yang dilakukan Meikarta itu, ya, seperti pengakuan yang kita dapat dari konsumen tanggal 18 Januari yang lalu, PKPU itu tidak melibatkan mereka. Tapi PKPU ini bisa jalan. Berarti kan dugaan Meikarta
melakukan permainan dengan mafia hukum, ya, dan dia bisa taklukkan itu oleh Mekarta. Ya, bayangkan konsumen tidak dilibatkan, tapi PKPU-nya jalan. Itu satu. Yang kedua, masyarakat konsumen yang menuntut hak mereka, di mana mereka ingin uang mereka dikembalikan atau kepastian unit mereka, malah mereka digugat dan dituntut balik oleh Mekarta senilai 56 miliar. Ini kan menunjukkan bahwa Mekarta ini merasa kuat, Mekarta ini bisa melakukan segala-galanya, ya, merasa dilindungi. Laporkan dan menggugat dan menuntut konsumen 56 miliar itu bukan hanya MSU, tapi dua entitas milik Lipo Group. Yang pertama yang namanya MSU, Mahkota, yang kedua Nobu, Bank. Ya. Mereka yang menggugat 56 miliar itu. Nah, untuk itu, dan Nobu itu siapa? Tempat bank konsumen membayar cicilan. Nah, untuk itu pimpinan, saya mengusulkan, ya, langkah konkret saja. Kita lakukan segera. Pertama, saya mengusulkan rapat gabungan. Ya, kita bikin rapat gabungan melibatkan Komisi 6. Ya, di Komisi 6 kita bisa datangkan Kepala BKPM dan Menteri Investasi, karena sekali lagi seluruh perizinan yang ada di Republik Indonesia ini bermuara adanya di Kementerian Investasi atau Kepala BKPM. Apakah betul izin-izinnya masih ada atau belum? Tidak. Apa betul izin-izin Mekarta ini lengkap atau tidak? Itu satu. Yang kedua, kita undang Komisi 3. Tentu Komisi 3 bisa mengundang Mahkamah Agung untuk mencek keputusan kenapa PKPU-nya dan juga aparat hukum lainnya. Lalu kita undang Komisi 11, rapat gabungan dengan Komisi 11 untuk melibatkan BI dan OJK karena ada perannya Nobu, bank milik Lipo. Jadi itu satu, saya mengusulkan rapat gabungan, dan tentu pihak Lipo harus kita undang. Pimpinan, saya usulkan bukan Mekarta lagi yang kita undang, tapi langsung pemilik perusahaannya, ya, keluarga Riyadi harus kita undang, ya, karena kan Mekarta ini kan pegawai, ya, manajemen Mekarta itu kan pegawai, ya, kita undang saja konglomerasinya langsung, karena diduga yang ngambil keputusan juga keluarga besar itu, bukan lagi pegawai-pegawainya di Mahkota. Jadi saya minta rapat gabungan, itu yang pertama, rapat gabungan Komisi 3, 6 dan 11, menghadirkan mitra-mitranya dan juga menghadirkan pimpinan Lipo, James Riyadi dan keluarganya. Itu satu. Yang kedua, kalau memang tidak kooperatif pimpinan, demi kepentingan membela rakyat dan memberi pelajaran bahwa tidak ada satu kelompok yang bisa ngatur negara ini, saya usulkan kita pansus. Ya. Kita usulkan kita pansus Mekarta, karena ini bentuk penzoliman yang luar biasa. Bayangkan konsumen ya membeli, menyicil dan menuntut hak mereka, lalu mereka malah dituntut balik. Ya, berarti kan ada intimidasi dari oligarki. Jadi dua hal itu. Pertama, tentu langkahnya yang awal kita minta rapat gabungan, dan dalam rapat gabungan itu selain mitra-mitra kita datang, kita harapkan niat baiknya Lipo Group dengan mendatangkan James Riyadi ke sini. Ya, yang kedua, kalau rapat gabungan tidak efektif dan tidak kooperatif juga tidak datang, saya mengusulkan pansus Mekarta demi kepentingan membela kepentingan rakyat banyak. Itu pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Pak Wakil Ketua Balik. Ya, silakan Pak Awi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan luar biasa nih, pimpinan di tengah kesibukan menerima demo masih mimpin rapat itu.
Saya mau tanya sekretariat, ini Mekarta tidak ada keterangan apapun ya? Nah ini saya kira jadi presiden buruk bagi DPR, khususnya Komisi 6. Sepanjang pengalaman kami di DPR ini, baik periode yang lalu maupun periode hari ini, kalau ada mitra ataupun stakeholder yang diundang tidak bisa hadir, setidaknya memberikan informasi. Kalau ini kan tidak ada sama sekali, berarti dia itu sudah melecehkan parlemen, dan ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi 6. Nah, Contempt of Parliament ya Pak? Ya, kira-kira begitulah. Karena kita kan mau memanggil mereka bukan apa-apa. Kita kan membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu kepada Komisi 6. Dan kalau sekali lagi kalau ternyata Komisi 6 tidak bisa melakukan apa-apa, yang ngapain juga kita menjadi komisi yang di dalamnya ada terkait dengan konsumen. Maka kami berharap kepada pimpinan Komisi 6 untuk bersikap tegas dalam masalah ini. Kita solid berada di belakang pimpinan untuk urusan Mekarta dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Baidowi. Luar biasa. Ya, Silakan Pak Daeng. Ini dari yang punya dapil lokasi Mekarta ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Saya jujur saja tadi mendengar apa yang disampaikan saudaraku Andre, saudaraku pimpinan Balik. Saya sepakat. Memang buat saya ketika parlemen atau DPR ini mengundang stakeholder siapapun itu di Republik ini, kalau ini adalah kepentingan masyarakat, kepentingan warga negara Republik Indonesia, harusnya minimum kalaupun mereka berhalangan, mereka memberikan keterangan kepada kita. Tapi kalau mereka melalaikan ini, bahkan tidak memberikan penjelasan sama sekali, buat saya lembaga DPR di Republik ini sudah dilecehkan, sudah tidak dianggap oleh namanya MSU, developernya Mekarta. Nah, saya kalau berbicara konteks Mekarta, kemarin saya sudah bicara, bahkan hari ini saya membawa bukti. Ini membeli cash 2017. Dibeli 2017 dengan cash dan sampai hari ini juga tidak jelas, tapi diberikan dua penawaran. Pertama adalah dari harga yang Studio 285 itu dikembalikan dengan potongan 63 juta atau diganti unit dengan harga yang 480 juta. Pertama, orang jadi dikembalikan uangnya dengan potongan 63 atau Bapak nambah uang ganti pindah unit. Oke. Gitu loh. Tapi saya juga nggak tahu kapan unitnya gitu loh. Tapi kan persoalannya orang sudah membayar dengan cash 2017 sampai hari ini juga tidak jelas unitnya. Artinya apa yang dilakukan oleh Mekarta buat saya adalah penipuan terhadap konsumen. Mereka yang wan prestasi, mereka yang ingkar janji, tapi ketika orang tidak puas dengan apa yang diputuskan, malah dituntut balik. Itu pengaduan konsumen ke kita kemarin. Ini menjadi catatan kita bersama, bahwa ada pola-pola yang dilakukan dengan cara-cara yang buat saya sudah nggak benar. Dan tidak boleh juga ada orang yang merasa punya super power atau punya kekuatan untuk bisa mengatur semuanya. Nah, saya berharap kita tidak bisa setengah hati, kita tidak bisa main-main. Kita sebagai wakil rakyat Republik Indonesia ada di belakang konsumen yang kemarin mengadukan kepada kita. Kita ada di belakang rakyat Republik Indonesia yang mengadukan akibat korban dari
apartemen Mekarta. Saya di Dapil 7 Jabar, saya sangat ngerti dan tahu betul kondisinya seperti apa. Karena banyak saudara-saudara saya dan keluarga saya juga yang akhirnya korban dari pembelian di Mekarta. Kenapa kita bicara di Komisi 6? Karena Komisi 6 juga adalah bidangnya perlindungan terhadap konsumen. Itu harapan saya. Dan mudah-mudahan kalau nanti mereka tidak bisa kompromi, saya setuju dengan usulan Saudara Andre agar Komisi 6 membentuk pansus berkaitan dengan Mekarta. Karena indikatornya adalah buat saya bukan 1.000-2.000 orang, tapi mungkin korbannya puluhan ribu orang. Kalau bicara bahwa apa betul korban itu ada, salah satunya saya membawa bukti bahwa ini adalah korban pembelian di Mekarta. Dan ini bukti pembayarannya dan sudah lunas 2017. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Daeng. Ada tahu nggak itu yang udah bayar lunas dan minta dikembalikan dengan potongan 63 ada yang terbayar nggak? Saya tidak paham, tapi yang ada di saya ini pernah ditawarkan untuk dikembalikan dengan potongan 63 juta dari 285 juta. Atau diganti unit tapi bayarnya menjadi 400 juta lebih. Buat saya gini, mereka yang bikin kesalahan, mereka yang wan prestasi, dan orang dibebankan dengan apa yang kesalahan yang mereka lakukan gitu loh. Itu yang saya tidak paham. Dan begitu enaknya, mungkin masih banyak juga orang, karena sebagian kemarin saya ketemu orang yang, Pak, saya udah pernah kasih DP, tapi karena jadi kayak gini, nggak dilanjutkan. Dan itu angus saja, begitu saja. Saya juga nggak tahu berapa ribu orang yang begitu. Termasuk mungkin di belakang kita ini ada sekretariat juga yang ternyata booking. Ya ternyata saya kemarin bicara dengan 3-4 orang yang kasusnya hampir sama. Terima kasih pimpinan. Baik, terima Pimpinan. kasih. Ada lagi? Pak Nyat, silakan. Saya mau nanya Pak Daeng, model bisnis macam apa ini? Kalau kita beli cash barang, bayar cash barangnya kita langsung ambil. Ini gimana bisa ketipu gitu? Ini ada hipnotis atau gimana? Kira-kira? Ini uangnya udah dibayar 200-an lah gitu ya. Tapi barangnya kemudian itu gimana ceritanya tuh? Ini kan jualan Kecuali DP. jualan apartemen, Pak. Ini Jadi DP ketika ya? dibayar cash, nanti dibangun, nanti dijanjikan selesai berapa lama baru diserah terimakan. Ini baru harganya akan berapa Pak. kalau gitu, kalau DP-nya 2 sekian itu? Berapa DP-nya harganya? Harga pokok. Ada rinciannya, Pak. Ini DP-nya pertama masuk 26 juta. Totalnya angsuran atau bayar lunas sekitar 257 juta. Ini baru lunas langsung, Pak. 285 juta. Kayaknya gini, biaya profesinya 2 juta, DP-nya 26 juta, uang pelunasannya 257 juta, PPN-nya 10%. Ini belum akad kredit tapi PPN-nya udah dibayar. Udah. Makanya perlu dicek juga pimpinan. Apakah PPN yang sudah diambil itu sudah disetorkan ke negara atau tidak? Makanya itu puntunya rapat gabungan dengan Komisi 11. Kita undang sekalian Dirjen Pajak. Artinya kalau mereka melakukan ini, artinya ada modus yang dilakukan gitu loh. Mungkin nggak kalau kita undang dulu sekali lagi sebelum kita bentuk pansus ini? Nanti kita putuskan. Udah, ada lagi yang mau bicara? Anggota? Enggak. Berarti Pak Martin, silakan. Iya.
bukan pakar hukum lah. Terima kasih pimpinan. Saya pikir ini dudukan undang-undangnya jelas, dan DPR sebagai lembaga tinggi negara juga seluruh rapat yang terjadi di gedung ini juga punya aturan hukum yang jelas. Jadi kalau saya, ketimbang kita berpolemik sekarang, orangnya juga tidak ada, kita ingatkan, karena ini rapat terbuka, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 73, Ayat 1, DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR. Ayat 2, setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, yang terkait dengan warga masyarakat di ayat 4, dalam hal badan hukum dan atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat 5, dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi saya pikir pimpinan, karena memang yang kita undang ini tidak hadir, kita kembalikan ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, kita laksanakan aja sesuai dengan undang-undang yang tadi saya bacakan. Terima kasih pimpinan. Ya, saya mendukung ketua. Jadi dipanggilnya 3 kali, surati sampai 3 kali. Sudah itu sebelum pansus. Ya, pansus juga ini belum tentu antara komisi ini tidak gampang lah ya. Jadi panggilan dulu. Kira demikian. Baik, terima kasih. Jadi boleh saya simpulkan karena hari ini nggak terlalu ramai. Ya. Artinya kita sama-sama sepakat lah ya bahwa ketidakhadirannya pihak Meikarta dalam hal ini MSU, ya ini kita anggap meremehkan atau melecehkan lah lembaga DPR atau bahasa canggihnya ya contempt of parliament, gitu kan? Terhadap usul yang disampaikan oleh Bapak Andre dan mungkin diperkuat oleh teman-teman supaya ada kita rapat gabungan, saya rasa itu sesuatu yang kita bisa putuskan untuk kita usulkan kepada pimpinan DPR. Ya, itu bisa kita laksanakan. Tapi sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Pak Martin, tentunya kita bisa juga melakukan pengundangan ulang terhadap pihak yang tidak hadir pada hari ini. Di saat yang bersamaan, kalau ada teman-teman yang punya aspirasi untuk mengajukan ini menjadi materi pansus, silahkan mengusulkan dan mengumpulkan tanda tangan. Ini semua tiga-tiganya bisa berlangsung di saat yang bersamaan. Jadi rasanya hari ini mungkin itu yang bisa kita capai, karena menurut saya ini isunya isu yang sangat besar. Siapa di antara kita yang nggak pernah dengar iklan-iklan Meikarta, bahkan sempat terpikir untuk ikut beli di Meikarta. Ternyata ada kasihan teman-teman kita yang beneran meneruskan niat itu dengan tindakan, yaitu entah membayar DP, beli lunas, dan seterusnya. Hari ini ada yang masih ditagih cicilan, dan pada saat mereka berdemo, karena mereka merasa tidak mendapatkan haknya, tapi kewajibannya ditagih terus, malah mereka dituntut dengan 56 miliar. Digugat 56 miliar, yang sebetulnya angka nggak seberapa buat Meikarta. Karena tadi kalau saya dengar apa yang disampaikan Pak Daeng dengan apa yang disampaikan oleh komunitas konsumen Meikarta, menurut mereka
pihak Mekarta mengakui sudah menjual 130-an ribu unit. Kalau masing-masing bayar berapa tadi Pak? 285 Yang lunas. itu bagi yang lunas. DP-nya lah dulu 26 juta. Ya, kita hitung yang lunas saja nih. Ya kan? Kalau yang lunas itu tadi saya hitung lebih dari 37 triliun. Ya kan? Kalau kita hitung DP-nya ya kurang lebih 10%. Berarti paling enggak 3,7 triliun. Udah lewat itu kerugian Jiwasraya. Betul. Nah, berapa persisnya yang mereka ambil kita nggak tahu. Berapa yang bayar lunas, berapa yang nyicil. Dan kedua, kita dengar dia sudah mungut pajak lagi untuk barang yang sebetulnya belum layak dipungut. Sehingga hal-hal ini perlu dipertanggungjawabkan. Minimal seperti yang disampaikan tadi, kalau memang mau melibatkan semua unsur, kita harus rakergap. Kalau kita mau mendalami dengan segala aspek, ya memang pansus. Tapi dari segi perlindungan konsumen yang menjadi mitra kerja Komisi 6, ya kita minimal kita undang lagi. Setuju ya teman-teman? Oke, gini pimpinan, setujunya saya usul kita undang lagi pekan depan yang bersangkutan, ya. Pekan depan kita undang sekali lagi sambil pimpinan Komisi 6 bersurat dan meminta izin kepada kepada pimpinan DPR agar kita bisa rapat gabungan. Jadi saya minta kita dua-duanya pimpinan sinergi. Yang pertama kita undang kembali, anggap pekan depan kita undang kembali yang bersangkutan. Tapi saran saya bukan hanya Mekarta kita undang. Kita undang pimpinan Lipo Group sekalian. Jadi naik kelas pimpinan. Jadi bukan bersurat saja ke Mekarta lagi. Tapi Mekarta oke, kita undang manajemen berikut Mekarta. holdingnya ya. Tapi holdingnya Lipo Group kita undang. Mungkin karena itu yang ngambil keputusan holding sehingga direktur karena mungkin nggak berani hadir. manajemen Mekarta ini pegawai kali. Pegawai. Jadi mereka takut datang, bisa saja kan? Tapi untuk lebih cepat memenuhi unsur, jadi sifatnya undangannya kita tambah. Ya. Gitu kan, supaya Jadi kita yang 3 kali undang, dipanggil tetap terpenuhi gitu ya, kan. kita undang Mekarta untuk Kita bikin ini aja undangan kesimpulan undangan rapat Mekarta hari ini. Undangan Mekarta yang kedua kali plus tambahan Catatan lah. Lipo Group kita undang. Kita undang pemiliknya, jangan hanya dirut, pemiliknya Lipo aja sekalian. Apalagi kalau dengar yang disampaikan Pak Haikal angkanya 37 triliun, lalu yang disampaikan Pak Daeng dia sudah pungut pajak. Nah, saya rasa ini tidak tuntas kalau hanya kita undang pegawai saja di Mekarta. Lebih baik kita undang langsung pemilik Lipo Group, keluarga Riyadi kita undang. Ya. James Riyadi kita undang plus Mekarta untuk kedua kalinya. Itu satu dulu pimpinan. Itu usulan saya, pimpinan. Oke, itu kita setuju dulu ya. Ya, Teman-teman setuju kan? ya? Kita undang Mekarta kedua kalinya. Sekarang kita tambah dengan pemiliknya, holding ataupun keluarga pemilik. Setuju ya? Ketua. Baik. Ketua, setelah diundang yang kedua itu sebenarnya tidak perlu lagi undang yang ketiga ataupun tadi yang dibacakan pimpinan itu kan kewenangan DPR memanggil paksa kan sudah dibatalkan oleh MK. Jadi langkah politik selanjutnya misalkan besok pemanggilan kedua dia tidak hadir tanpa alasan, ya kita langsung melakukan langkah politik. Tidak ada lagi mekanisme panggil paksa. Nah, itu kan hak anggota apakah di Komisi 6 membentuk panja atau melalui komunikasi antar fraksi membentuk pansus. Nah, itu kita serahkan. Yang penting kalau kami sih cukup 2 kali aja diundang. Semisal nggak hadir ya sudah, kita lakukan mekanisme politik saja. Gitu. Terima kasih. Ya setuju. Baik, kita kan tetap akan melakukan nih mekanisme makanya penting P3 untuk selamat gitu kan. Kita melakukan langkah politik, ini kita nggak menunggu panggilan kedua Pak. Kita tetap melakukan langkah-langkah dengan menyurati pimpinan DPR untuk memohon rapat gabungan. Dan saya rasa tadi udah ada inisiatif sebelum kita rapat ada teman-teman yang mau mulai mengedarkan usulan pansus. Saya rasa itu biar berlangsung aja, tapi buat kita di Komisi 6 resminya kita undang sekali lagi. Setuju ya? Setuju.